Sebelumnya saya juga kepada Bu Tiara dan juga Bapak Ibu pengurus LP2 MBBS yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi yang lagi ngetren dan lagi banyak dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang topik literasi. Nah, kali ini saya akan memberikan materi literasi PTK, yang mana PTK ini yang menjadi sebagian banyak Bapak Ibu guru yang malas atau belum punya greget untuk membuat. Padahal itu sudah setiap harinya dilakukan pembelajaran di kelas. Lanjut, Bu Dia. Untuk yang paling utama, kita akan sebelum kita masuk ke bagaimana menyusun PTK yang bagus, ya, terlebih dahulu kita pahami terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari PTK itu sendiri, yaitu kita harus menguasai konsep PTK. Apa sih sebetulnya PTK itu dan apa yang ada di dalam PTK, manfaatnya bagi Bapak Ibu yang menyusun PTK itu apa, itu semua ada di dalam pelajaran konsep PTK ini yang harus dipahami Bapak Ibu semuanya. Setelah tahu tentang konsep PTK, barulah kita berjalan menuju ke susunan atau rancangan daripada PTK. Kalau sudah merancang PTK, Bapak Ibu baru menyusun proposal PTK. Untuk menyusun proposal PTK itu lebih valid dan lebih bagus jika kita lakukan secara kolaboratif. Kemudian kalau proposal PTK sudah kita susun, maka kita baru menyusun pelaksanaan di dalam pembelajaran PTK tersebut. Yang terakhir, laporan PTK yang harus kita susun. Untuk skenario daripada pembelajaran itu kita setting masing-masing Bapak Ibu guru itu beda-beda. Untuk materi apa yang akan digunakan di dalam PTK, kemudian juga kelas apa yang akan digunakan, itu kemudian pada pertemuan yang keberapa dan berapa siklus itu harus dirancang terlebih dahulu skenario pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan, Bu Ratna. Ya. Halo, Bu Ratna. Iya, bagaimana, Bu? Sebelum saya lanjutkan, ini kan saya menjelaskannya saya pakai laptop pribadi. Untuk yang ke Bapak Ibu guru, apakah saat saya ini PPT jalan pindah? Ini PPT yang saya yang jalankan, Bu. Ini saya sudah slide ketiga. Untuk Bu Ratna, gimana? Yang share screen saya, Bu, ini, Bu. Iya. Ini sudah share screen-nya kan Bu Ratna. Artinya yang saya
yang saya sampaikan itu sudah sesuai di slide-nya untuk yang dilihat Bapak. Bu Dia lihatnya di laptopnya, di HP-nya Bu Dia. Bisa lihat kan? Di HP di HP saya masih slide yang kedua. Sudah lanjut. Iya. Maksud saya Ini Bu Dia. halo, ya ya, ya betul Bu. Ya, Ya. ya, ya. Makasih Bu Ratna. Kasih. Silakan dilanjut Bu Dia. Ya, lanjutkan Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi konsep awal tentang PTK. Itu sangat penting bagaimana triknya nanti di dalam pelaksanaan PTK di kelas yang Bapak Ibu jadikan penelitian karena untuk mengatasi sesuatu hal permasalahan yang ada di kelas tersebut. Kemudian untuk menyamakan persepsi PTK itu juga harus lengkap, baru refleksi dan seterusnya sampai laporan. Kemudian yang perlu kita pahami, banyak Bapak Ibu guru di lapangan melakukan PTK, tetapi banyak dari Bapak Ibu guru tidak mengetahui apa sih sebetulnya PTK. Banyak Bapak Ibu guru juga yang mengatakan PTK itu juga penelitian layaknya Bapak Ibu guru meneliti yang lainnya. Jadi bagaimana PTK itu, mengapa kita memilih PTK, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi mengapa PTK? Karena peranan penelitian dalam upaya perbaikan pendidikan, terutama itu yang bersangkutan dengan guru, yaitu di kelas. Sehingga perlulah PTK itu kita lakukan. Karena guru itu bukan objek pembaharuan, tetapi turut bertanggung jawab dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran. Karena yang banyak waktu di kelas itu adalah guru. Sesuai dengan mapel yang diampu dari Bapak Ibu guru semuanya. Penelitian pendidikan umumnya dilakukan pakar atau peneliti, sehingga permasalahan yang dilakukan pakar atau peneliti itu kurang dipahami atau kurang dihayati oleh banyak Bapak Ibu guru. Publikasi hasil penelitian kepada praktisi itu memakan waktu yang sangat panjang. Tetapi kalau kita berangkat untuk meneliti sebuah PTK, kita sudah memiliki deadline waktu. 1 semester paling tidak 1 PTK saya harus mampu untuk membuat seperti ini. Sebagai guru, kita memiliki tujuan atau seharusnya dan sebaiknya yang sudah menjadi tujuan utama kita sebagai pendidik, yaitu guru profesional. Profesional dalam segala hal. Jadi guru yang profesional itu guru yang memiliki kemampuan untuk merencanakan proses belajar mengajar yang terkait dengan RTP dan lain sebagainya. Melaksanakan dan memimpin KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas, mau diarahkan kemana, itu awal pembelajaran kita sebagai guru harus sudah memiliki tujuan seperti itu. Kemudian menilai kemajuan KBM yang terkait dengan penilaian sesuai dengan PH mapel masing-masing.
menafsirkan dan memanfaatkan hasil penelitian, kemajuan kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru profesional selalu melakukan refleksi, itu sangat penting. Jadi guru yang mampu, yang menguasai materi, yang sudah bisa menerapkan model, metode pembelajaran di kelas, sebaik apapun, kita sebagai guru harus tetap melakukan refleksi. Karena dengan refleksi, kita akan tahu segi positif dan negatif pembelajaran yang kita ajarkan ke siswa. Kalau itu bagus, maka kita lanjutkan, kita pakai untuk pertemuan berikutnya atau untuk kakak kelas yang tahun yang akan datang. Kalau misalkan pembelajaran, metode pembelajaran yang dibuat Bapak Ibu guru ada permasalahan kendala, perlu kita refleksikan, yaitu mana yang tetap dipakai dan mana yang perlu diadakan perubahan. Penelitian yang sederhana dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Konsep dasar penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu guru semuanya insya Allah sudah paham tentang PTK. Saya tidak mengulang lagi. Untuk yang Bapak Ibu guru belum paham betul, pengertian PTK itu harus diketahui dengan tujuannya. Manfaat PTK, kita lebih mandiri, kita lebih percaya diri, dan kita lebih berani untuk mencobakan sesuatu hal yang baru. Dengan PTK, kita akan bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah cara mengajar saya itu sudah pas, sudah benar dengan materi yang saya gunakan, dengan model metode pembelajaran yang saya pakai. Oh, di kelas ini tidak cocok metode pembelajaran ini. Kalau di kelas yang lain, oh ini kok cocok. Seperti itu salah satunya manfaat dari PTK. Kemudian untuk manfaat yang lain mengarah pada pengembangan kurikulum. Karena kita juga diberi kebebasan jika masing-masing sekolah atau madrasah punya nilai plus untuk pengembangan kurikulum, itu kita diperbolehkan. Kemudian manfaat dari PTK juga peningkatan profesionalisme guru. Guru tidak hanya mengajar di kelas, guru tidak hanya mentransfer ilmu sesuai mapel yang diampu saja di kelas, tetapi guru harus bisa lebih profesionalisme, yaitu dengan pengembangan-pengembangan yang bisa dimanfaatkan bukan untuk siswa, bukan untuk kita sendiri sebagai guru mapel di kelas, tetapi itu juga bisa dikembangkan ke lingkungan sekitar tempat Bapak Ibu mengajar. Yang biasa kita lakukan yaitu di MGMP yang paling dekat dengan tempat mengajar kita. Di antaranya manfaat dari PTK seperti itu. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau tadi di atas sudah saya jelaskan mengenai konsep dan macam-macam bagaimana PTK, perbandingan PTK dengan penelitian formal seperti karya tulis ilmiah, seperti TTG, teknologi tepat guna, seperti karya tulis yang mengarah ke wirausaha, PTK memiliki perbedaan dengan penelitian formal seperti itu. Untuk motivasi, jelas PTK itu merupakan tindakan untuk pelaksanaan di kelas.
Kalau penelitian formal hanya mengacu kepada kebenaran. Sumber masalah lebih cenderung pada diagnosis untuk PTK, melihat anak didik permasalahan apa yang ada saat kita mengajar. Itu lebih dekat kita dengan peserta didik, dengan kita melakukan diagnosis. Kalau penelitian formal, induktif, deduktif. Untuk tujuannya sudah jelas bahwa PTK mengembangkan pembelajaran yang praktis, cepat, dan mengenai sasaran. Kemudian kalau penelitian formal itu dapat digeneralisasikan. Untuk peneliti yang terlibat, itu untuk PTK, guru yang ada di sekolah tersebut, terutama yang mengajar di kelas yang dijadikan penelitian tindakan kelas. Kalau untuk penelitian formal, itu pihak lain yang berminat. Jadi dia belum tentu melakukan penelitian tersebut. Kalau untuk sampelnya PTK, itu spesifik di mana peserta didik yang dianggap saat dipantau ada permasalahan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau penelitian formal itu sampel representatif. Untuk metodologinya tidak terlalu ketat PTK. Setiap Bapak Ibu guru memiliki sisi yang berbeda. Diangkat yang sisi bagian mana sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah masing-masing, bahkan di setiap kelas dan mapel yang berbeda juga. Tapi kalau penelitian formal itu terstandar. Kemudian untuk interpretasi temuan, kalau PTK itu untuk memahami pelaksanaan melalui refleksi. Kemudian kalau untuk penelitian formal itu untuk menguraikan, mengabstrakkan, menginfer teori yang dibangun ilmuwan. Untuk hasilnya PTK memang untuk perbaikan pembelajaran peserta didik atau siswa. Kalau penelitian formal itu pengetahuan, prosedur, dan materi yang sangat teruji. Karakteristik PTK, permasalahan praktis di kelas diupayakan untuk kolaborasi, ada upaya perbaikan atau peningkatan, sangat efektivitas kita menggunakan metode atau teknik dalam KBM, tidak untuk digeneralisasikan. Hasil PTK guru A bagus diterapkan di kelas guru B dengan kelas yang beda belum tentu bisa berhasil. Apalagi dengan mapel yang beda, apalagi dilaksanakan dengan sekolah di kota daerah yang berbeda. Tidak perlu populasi atau sampel. Tidak mengenal kelompok, eksperimen, dan kontrol. Kemudian karakteristik PTK yang lain, proses penelitiannya melalui siklus. Secara garis besarnya untuk PTK, siklusnya itu biar valid hasil PTK-nya minimal 2 siklus. 1 siklus dengan 2 kali pertemuan. Jadi siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2, siklus 2, pertemuan 1, pertemuan 2. Itu minimal Bapak Ibu Guru. Jika lebih, itu lebih bagus. Tapi secara umum yang saya temui di lapangan, itu 2 siklus sudah cukup. Siklus 1
dengan 2 kali pertemuan, siklus 2 dengan 2 kali pertemuan. Prinsip PTK tidak mengganggu komitmen sebagai guru, tetap memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Jika tindakannya tidak berhasil, siklus tindakan mengacu pada terlaksananya kurikulum. Artinya apa yang Bapak Ibu lakukan tidak boleh atau sebaiknya tidak keluar dari kurikulum dan target perencanaan pembelajaran. Metode pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi saat Bapak Ibu guru melaksanakan PTK itu dikerjakan di luar jam pelajaran di kelasnya yang secara rutin. Masalah yang dipilih adalah yang merisaukan komitmen profesional yang menjadi masalah di kelas yang dihadapi oleh peserta didik. Guru mengikuti prosedur etika berorganisasi, jadi tidak mengganggu Bapak Ibu guru yang lain. Kalau misalkan Bapak Ibu guru diajak untuk melihat saat Bapak Ibu guru melakukan PTK, paling tidak ada izin ke kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas, perspektif, misi sekolah secara keseluruhan. Bentuk PTK di atas tadi sudah saya singgung, ini sebagai garis besarnya, guru sebagai peneliti, penelitian tindakan yang kooperatif secara bersama-sama. Jika itu dilakukan kolaboratif, maka Bapak Ibu guru yang lain bisa melihat saat kita melaksanakan PTK. Terintegrasi, keserasian, fungsi, dan kesatuan yang utuh, administrasi sosial. Eksperimental yang dimaksud di sini untuk penyusunan laporan juga sesuai dengan struktur. Bidang sasaran PTK, banyak Bapak Ibu guru, itu tergantung permasalahan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Bisa berangkat dari metode mengajar, permasalahan strategi mengajarnya, permasalahan model pembelajaran. Kalau permasalahan model pembelajaran itu sudah dihubungkan atau dikaitkan dengan teori pembelajaran yang sudah disusun oleh para ahli pendidikan, terutama untuk daftar pustaka dan sebagainya. Gitu. Tetapi kalau metode mengajar yang Bapak Ibu gunakan setiap pembelajaran yang itu diciptakan oleh Bapak Ibu sendiri, sekalipun itu standarnya sama dengan metode yang para ahli gunakan, tetapi itu dikombinasi dengan ide Bapak Ibu guru sendiri, maka itu masih termasuk metode mengajar. Di lapangan banyak yang salah kaprah, hati-hati Bapak Ibu guru. Ya, jadi judulnya sudah model pembelajaran bla bla bla. Tetapi isinya PTK itu masih belum sesuai dengan judul. Sebetulnya itu masih masuk di dalam kategori metode mengajar. Kemudian prosedur evaluasi, perubahan sikap dan nilai, media pembelajaran. Ini juga bisa digunakan pada PTK. Kemudian lingkungannya belajar, materi pembelajaran, juga kurikulum. Di situ bidang sasarannya PTK.
Kalau PTK ada kelebihannya, pasti penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki kekurangan juga. Yang jelas kelebihan PTK praktis, relevan, dan dapat dipercaya. Praktis isinya tidak terlalu ribet jika memang Bapak Ibu guru sungguh-sungguh belajar dan menulis PTK. Relevan, jelas, nyata, dan dapat dipercaya karena itu yang terjadi di lapangan yang sudah dilakukan Bapak Ibu sendiri dengan peserta didik sendiri yang diajar masing-masing dari Bapak Ibu guru dengan mapel yang diampu masing-masing. Terstruktur dan teratur seperti di depan tadi harus runtut siklus 1, siklus 2 dan seterusnya. Tidak mungkin siklus 2 didulukan, siklus 1-nya terakhir, tidak. Yang dimaksud di sini runtut seperti itu. Dia sesuai observasi nyata dan objektif, tidak akal-akalan PTK. Seperti itu. Jadi kita menulis PTK ngarang itu tidak bisa karena ada strukturnya, ada runtutnya. Itu kelebihan untuk meningkatkan profesionalitas. Ada kekurangannya PTK, Bapak Ibu guru. Bahwasanya dengan PTK kadang kita kurang pengetahuan dan keterampilan. Karena itu aja yang dilakukan di kelas. Beda dengan penelitian formal. Penelitian TTG, teknologi tepat guna, yang menciptakan media, membuat apa ya. Itu kita pasti kulaan ilmu, istilahnya teori-teori banyak hal dengan berbagai judul buku dan sebagainya. Itu kekurangan PTK. Kemudian yang kedua, tidak mudah menemukan rumusan masalah yang hendak diteliti. Seperti itu. Waktu yang kurang efektif, guru kesulitan mengelola waktu. Kalau kita sudah membuat PTK, kadangkala sering terjadi di lapangan yang saya ketahui dari Bapak Ibu guru, teman-teman saya yang di sekitar dan yang saya temui di lapangan, sudah membuat judul, sudah membuat rancangan proposal, setahun PTK nggak selesai-selesai. Nah, di sini. Karena ternyata Bapak Ibu guru itu teledor dalam memanage waktu. Nah, ini kekurangannya dari PTK. Karena merasa itu yang dilakukan sendiri, ya udah seperti itu. Sehingga ini yang perlu diwaspadai. Artinya harus punya alokasi waktu. Batasan yang perancangan dengan batasan waktu. Saya satu tahun satu PTK. Syukur-syukur kalau satu semester satu PTK. Seperti itu. Kemudian kekurangan PTK lagi tidak dapat digeneralisasikan. Seperti yang sudah saya uraikan di atas tadi. Itu tadi konsep-konsep dari PTK, pengertian dan kelebihan kekurangan, juga penyusunan laporan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Bu Ratna, Ya. minta tolong PPT yang kedua ditampilkan. Masih ada waktu kan, Bu? Oh. Masih ada waktu belum, Pak? Masih ada waktu, Bu Ratna. Ya. Saya sampaikan PPT yang yang kedua yang ditampilkan. Oke, ini saya stop dulu.
Budia, Halo, halo. halo. Bagaimana yang ini ya? Iya, Ya, iya, yang kedua. Ya, ya, iya. Bu. Heeh, ya. Nggih. Matur suwun Bu Ratna. Dilanjut, Bu. Nggih, ini tahap-tahap pelaksanaan PTK. Pra PTK identifikasi masalah. Jadi masalah apa yang akan diangkat Bapak Ibu guru? Perlu itu. Kemudian analisis masalah. Setelah Setelah analisis masalah, maka rumusan masalah, kemudian rumusan hipotesis. Untuk yang keempat ini bisa menggunakan, bisa tidak. Tetapi kalau penelitian formal yang terkait KTI, KTI siswa, KTI guru, TTG, wajib itu ada hipotesis. Seperti itu. Tahap pelaksanaan PTK. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, kemudian ketiga observasi atau pengamatan, kemudian refleksi. Wajib keempat tahap pelaksanaan PTK harus ada di dalam penyusunan PTK. Berangkat dari permasalahan kecil yang dialami guru di kelas, rancangan penelitian, menyusun jadwal, melibatkan pihak lain kolaboratif, sampai pada perencanaan penulisan PTK atau laporan. Ini penjabarannya saja dari tahap pelaksanaan PTK. Nanti saya kasih PPT saya baik yang pertama tadi maupun yang kedua ini Bapak Ibu guru ya. Ini gambaran aja. Jadi setelah siklus 1 langsung menuju ke siklus 2. Bu Ratna, PPT-nya dipindah. Ini Ya, sudah Bu, sudah setelah itu. lanjut lagi. Ya, Ini lanjut lagi. Atau oh ya, ya, ya Bu itu. Ya, makasih. Ya, ini siklus pelaksanaan PTK, ini penjabaran dari yang di atas tadi, nggih. Kemudian langkah-langkah pembuatan PTK, perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi, seperti yang saya kemukakan di atas tadi, Bapak Ibu Guru. Nah, menetapkan fokus masalah, insya Allah Bapak Ibu Guru sudah paham semuanya, sudah bukan yang asing lagi mengenai PTK. Ya, untuk malam ini memang saya literasi PTK, artinya belajar literasi dan manfaat yang kedua dengan PTK Bapak Ibu bisa mengatasi permasalahan yang seringkali di lapangan Bapak Ibu nyun sewu kadang molor untuk mengurus KP, kenaikan pangkat. Hanya gara-gara tidak mempunyai PTK, tidak memiliki PTK itu. Sehingga saya punya ide untuk berbagi masalah, mengidentifikasi masalah, insya Allah Bapak Ibu guru semuanya sudah mahir semuanya. Itu menganalisis masalah, pilih masalah yang paling penting, hindari masalah di luar kemampuan. Milih masalah yang kita tidak bisa menjangkau karena terbatas waktu, dengan lokasi sekolah atau madrasah di mana Bapak Ibu mengajar itu dihindari. Kemudian merumuskan masalah, rumusan masalah itu bisa dipakai istilahnya untuk orat-orat dulu, apakah pembelajaran bla 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 pada pembelajaran ekonomi, pada pembelajaran fisika, dan dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu
rumusan masalah yang akan diangkat oleh Bapak Ibu guru, barulah Bapak Ibu guru perhalus untuk dibuat judul seperti itu. Biasanya saya seperti itu merancang-rancang dulu satu kali menulis, tidak selalu langsung ketemu judul yang bagus, yang mantul. Ya, mantul di sini artinya mengena seperti itu. Kemudian hipotesis seperti yang tadi saya sampaikan, hipotesis di sini boleh ada, boleh tidak. Artinya hipotesis yang positif, oh saya berhasil, oh seperti ini gitu. Kalau hipotesis yang negatif, jika tidak berhasil seperti ini. Itu tidak keharusan di dalam penyusunan PTK Bapak Ibu guru. Kemudian menganalisis kelayakan hipotesis tadi, persiapan tindakan seperti membuat skenario yang di PPT yang pertama sudah saya jabarkan secara lengkap. Melaksanakan tindakan dan observasi, pada prinsipnya pelaksanaan tindakan itu menerapkan apa yang telah direncanakan dan disimulasikan dalam situasi yang aktual di kelas. Di sini Bapak Ibu guru, saya mengingatkan kembali, sebaiknya mengingatkan kembali, juga mengingatkan untuk diri saya sendiri, jika nanti saya menyusun PTK, juga Budia, halo. Halo Budia. Halo Budia. Sabar dulu, kayaknya lost audio ini. Iya. Mohon sabar Bapak Ibu. Mungkin ini terkendala jaringan, jadi kadang-kadang memang kalau kita mengadakan kegiatan daring semacam ini, permasalahan yang kita hadapi adalah koneksi internet atau jaringan. Jadi bisa saja sewaktu-waktu presenter lost dari room atau terlambat. Kita sebagai peserta pun kadang-kadang juga begitu. Jadi mohon bersabar dulu. Bisa masuk? Belum bisa masuk, Bu ya? Belum. Halo? Bu Ratna dengar suara saya? Ya. Jangan-jangan Ini kemungkinan jaringan, kemungkinan ini tidak tahu saya. hilang, Pak. Iya. Waduh. Bu Dia mic-nya nggak kelihatan ini ya? Ya, lost nih, Pak. Iya, berarti jaringan Hilang. iya. Saya stop sharing dulu Pak ya. Boleh, Bu. Tapi di rumah masih ada Budia ya? Ada tapi mic-nya tidak ada indikasinya. Ini sudah keluar, Bu Diahnya. Budianya malah sudah keluar. Dia sudah keluar ini. Iya, jaringan ini.
mungkin Iya. keluar untuk masuk kembali. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar ya. Kalau bisa Pak Haryadi kalau sudah menyimpan file PPT-nya silakan di-share dulu. Bu Ratna, Iya, iya. kirimkan WA-kan ke saya, Bu Ratna. Iya, siap, Pak. Sebentar. Saya WA-kan kan jenengan dulu ya. Pak Gusti sabar ya. Ya, saya ada Mas teman-teman di Wandi. sini banyak yang nanya di chat. Hei. Sabar. Bentar, saya proses dulu pengirimannya ke WA-nya Pak Haryadi. Kalau dari CV yang dikirim oleh Budiah ini, prestasi beliau banyak, Pak. Ini sampai 8 lembar kemarin. Hasil beliau pendampingan baik itu kepada siswa maupun kepada guru, juga lomba dari beliau sendiri ada 8 lembar. Semuanya terkait dengan karya tulis. Ratna punya nomornya Pak Putu? Itu tidak punya, Pak. Saya tidak bisa WA web, Bu. Oh iya, iya, iya. Berarti saya kirim apa ke instruktur LP2MBS ya? Saja ya. Halo, iya. Bumi. Halo, ya. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang ini ya, Budiah. Beliau itu adalah salah satu pembina KIR terbaik miliknya Kementerian Agama di Kota Malang. Pengalaman beliau tentang masalah Bumi, halo Bumi, suaranya kecil sekali Bumi. halo, ya Pak Yani, suaranya kecil. Iya. Halo. Wah, jelas Bu. Halo. Kecil sekali Bu Umi. Ini sudah. Oke, siap. Budi, ini adalah salah satu Budiah ini adalah salah satu pembina KIR terbaik ya miliknya Kementerian Agama Kota Malang. Itu pengalaman beliau membina anak-anak KIR itu bisa pernah sampai tingkat internasional. Dia itu. Halo Bu Ratna. Kecil sekali Bu suaranya. Suara siapa, Pak? Saya. Bunda Umi kecil sekali suaranya. Oh iya. Saya kirim ke instruktur, Bu. Soalnya Pak masih proses ini karena 2 file. Ini untuk informasi Budiah, beliaunya saya hanya membaca dari CV-nya saja, ini banyak sekali memang. Ya, pengalaman beliau luar biasa. Mungkin kelemahannya di sini tadi beliau ini ya, hanya kurang bisa mensikapi ketika laptop beliau trouble masalah audionya gitu. Itu jadi bahan evaluasi kita nanti. Halo Bu Dia sudah masuk Bu? Sudah ya? Ya, tapi Bu Ratna PPT-nya dikasih kali. Kalau masuk, kalau PPT-nya ditempelkan Sampai jam 9.15 Bu atau setengah 10 juga nggak apa-apa mungkin. Nanti kalau ada banyak pertanyaan. ini sudah hampir selesai kok, Bapak Ibu. Halo Bu Ratna, Bunda. Halo Bunda Ratna. Ini terdengar Bu ya?
Suara saya kedengar. Terdengar, Bu. Jelas, jelas, Itu Bu. itu tadi saya langsung los keluar karena tak lihat di sini aku tidak jadi presenter lagi gitu. Makanya suara saya tidak Masuk ya. ke Bapak Ibu guru. Iya. Saya Nggak apa-apa, lihat di sini Bu Ratna di share lagi. tidak bisa. Nggih. Yang Share kedua lagi mungkin 5 menit habis itu tanya jawab Bunda Ratna. PPT yang kedua sudah tinggal sedikit kok itu. Halo, Bu Ratna. Bu Ratna, tolong share kembali PPT-nya. Proses, Pak. Sudah. Halo Budi ya. Halo, Bu Ratna. Ya. Oke. Ya, belum Buka yang mana ya? Yang PPT kedua. Iya, tinggal sedikit kok. Bukan, lanjut lagi. Langsung, ya lanjut. Tadi penjabaran sudah, terus bawahnya lagi. Bentar. Ini Observasi ini? itu. Mana Bu? Ini. Bentar, belum muncul di saya. Iya, belum muncul di saya. Masih langkah-langkah di saya. Analisis bukan. Bukan, sudah lebih jauh, sudah selesai. Ya. Melaksanakan tindakan dan observasi. Ya, sudah. iya, itu. Tapi untuk tampilan di Bapak Ibu Guru, apakah sudah betul itu? Sudah, Bu. Kalau saya di sini sudah melaksanakan tindakan dan observasi, Bu. Itu aja tindakan, ya observasi dalam PTK itu, kemudian perlu kejelasannya seperti itu. Kemudian untuk analisis refleksi di atas sudah saya jelaskan tadi, ini penjabarannya bahwa urutannya analisis data sesuai dengan siklus yang Bapak Ibu terapkan di kelas. Dari siklus 1 itu pertemuan 1, kemudian pertemuan dan seterusnya sampai refleksi, kemudian perencanaan tindak lanjut yang terakhir. Kemudian menutup, ini ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan di pelaksanaan PTK itu. Nanti Bapak Ibu guru semua bisa melihat, namun di sini saya sampaikan untuk pelaporan itu luwes-luwes aja, sesuai dengan topik tema yang Bapak Ibu ambil di kelas, sesuai dengan mapel yang diampu. Seperti itu. Untuk contoh judul PTK, ini juga saya berikan contoh-contoh, mungkin bisa sebagai referensi dari Bapak Ibu guru seperti ini. Jadi saya menekankan bahwa judul PTK itu harus mencakup 3 poin yang tidak boleh tidak ada. Jadi harus mencakup ketiga poin itu. Itu menurut saya untuk judul yang valid tentang PTK. Yang pertama, yaitu kita harus ada permasalahan pada kelas yang Bapak Ibu tempat mengajar sesuai dengan mapel itu. Jadi ada permasalahan, kemudian tujuannya itu Bapak Ibu apa? Jadi di judul itu sudah harus ada. Kemudian yang ketiga, solusi penyelesaiannya itu bagaimana?
Jadi ketiga itu harus ada di judul. Karena judul itu merupakan payungnya yang ada di dalam penyusunan PTK itu. Mulai dari bab 1 sampai bab 5. Jadi judul itu harus tepat dan mengenai sasaran yang mencakup ketiga tadi. Sehingga bab 1 sampai 5 itu mengarah dari judul tadi. Sehingga judul yang harus Bapak Ibu buat itu betul-betul dipahami dan lebih spesifik sehingga PTK yang Bapak Ibu susun akan bagus. Nanti jika itu Bapak Ibu gunakan untuk KP, kenaikan pangkat, insya Allah tidak banyak terjadi kesalahan. Karena nanti untuk tim penilai KP itu juga punya prosedur-prosedur dalam penilaian PTK. Penerapan metode pembelajaran PISA dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan motivasi belajar dan seterusnya. Ini semua nanti Bapak Ibu lihat sendiri contoh judul PTK-nya. Mohon maaf, ini banyak saya buatkan contoh PTK biologi, IPA, tapi saya juga mencoba untuk membuat judul yang ekonomi karena saya mengajar mata pelajaran biologi di Madrasah Man 1 Kota Malang, sehingga judulnya banyak biologi dan banyak IPA. Tapi pada prinsipnya sama dari judul ini, banyak kok Bapak Ibu saya lihat, jadi untuk yang mengajar di SMP, MTS, berarti terkait dengan pelajaran IPA, nanti tinggal kalau bahasa Inggris bagaimana, untuk matematikanya bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba. Lebih baik salah dan melakukan perbaikan daripada kita tidak melakukan sama sekali. Karena manfaat PTK sangat-sangatlah banyak untuk Bapak Ibu semuanya. 1, PTK nanti ada penilaian tersendiri di dalam KP. Kemudian dari PTK kita juga bisa mengambil manfaat yang lain yang nanti untuk maju ke KP, yaitu dari medianya, media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, itu juga di KP ada nilainya tersendiri. Dari PTK yang Bapak Ibu buat, kalau ada waktu Bapak Ibu juga bisa menyusun artikel dari PTK yang Bapak Ibu susun. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu penjelasan PTK dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya mohon maaf tadi ada gangguan sebelumnya saat di awal, tetapi tidak mengurangi dari semangat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah untuk paparan yang sudah disampaikan. Walaupun tadi sempat ada kendala, namun kita melihat di sini Bapak Ibu sangat bersemangat sekali di dalam mengikuti kegiatan malam ini karena PPK itu merupakan hal yang wajib buat kita sebagai guru. Jadi sehingga di sini banyak Bapak Ibu juga yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Bu Diah, ini akan saya coba cek dulu pertanyaan dari Bapak Ibu. Di sini ada sudah yang raise hand, Bu Diah. Mungkin Pak Haryadi mungkin bisa dibantu dimulai dari, karena mohon maaf tadi juga saya tidak bisa melihat siapa yang lebih awal.
kita layani secara urut saja, namun kita upayakan nanti semuanya bisa terlayani. Mungkin bisa diawali dengan Pak Baharudin Alzain untuk dinyalakan mic-nya Pak Haryadi, supaya bisa langsung tanya ke Budiah. Silakan Pak Baharudin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. saya tadi nyimak di separuh, tapi saya kurang tahu tadi pada saat gangguan itu di awal, apakah memang Ibu Diahnya sudah membawakan materi? Saya coba mengajukan beberapa pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan yang saya ajukan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya pernah membaca tentang lesson study dan lesson learning gitu. Poin pertanyaannya, apa yang membedakan antara PTK, lesson study, dan lesson learning? Yang kedua, ini pendapat pribadi saya bahwa PTK ini menghasilkan simpulan yang tidak begitu kuat, karena PTK direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, dan direfleksi sendiri. Apabila melibatkan guru atau pihak lain, tadi saya menyimak ada pelibatan pihak lain, maka pola pelibatan orang lain dalam PTK itu secara real seperti apa? Apakah diajak ke ruang kelas atau kemudian apakah merencanakan bersama-sama, kemudian diajak ke ruang kelas mengajar bersama, atau kemudian merefleksi bersama-sama juga, atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, dalam hal PTK, alat uji apa yang dapat dipercaya untuk menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa? Yang terakhir, yang keempat, jika saya memiliki permasalahan pembelajaran yang menurut pengamatan awal saya itu memilih penerapan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang saya lakukan. Lalu apakah saya tidak bisa memberikan perlakuan dengan menerapkan TTG yang saya pilih? Karena tadi saya menyimak bahwa ada hal yang memisahkan, yang membedakan antara penelitian penerapan teknologi tepat guna itu dengan PTK ini sendiri. Terima kasih, ada 4 pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa nangkap. Mohon maaf, Bapak Baharudin, untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat, jangan terlalu cepat biar nanti mengena istilahnya, takutnya ada yang terselip. Ya, pertanyaan yang ketiga dalam hal PTK, alat uji apa yang dapat dipercaya untuk menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa? Yang keempat, pertanyaan yang keempat, jika saya memiliki permasalahan pembelajaran yang menurut pengamatan awal, saya memilih teknologi tepat guna, lalu apakah saya tidak boleh memberikan perlakuan dengan menerapkan teknologi tepat guna yang dimaksud? Karena salah satu slide tadi menerangkan, dan kalau saya tidak salah nangkap tadi informasinya bahwa PTK itu menyalahi, berbeda gitu dengan penelitian dengan penerapan teknologi tepat guna. Ya, terima kasih Bapak Baharudin yang telah menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan PTK. Yang pertama, apa bedanya PTK dengan lesson study, lesson learning? Kalau lesson study, lesson learning itu hanya sebatas tidak ada ketentuan sampai panjang, sampai 4 pertemuan, 6 pertemuan, itu yang pertama. Kalau lesson study hanya boleh hanya pada subtopik tertentu aja. Tetapi kalau PTK bisa kita lakukan, kita terapkan dengan materi yang berbeda pada siklus yang kedua.
itu. Tapi kalau lesson study dan lesson learning itu tidak menggunakan siklus. Jadi satu kali kita melakukan pembelajaran itu sudah bisa kita tulis untuk lesson study. Satu kali, dua kali, istilahnya sudah bisa kita tulis laporan untuk lesson study. Bahkan seringkali di lapangan juga banyak terjadi istilahnya mahasiswa dari universitas yang jurusan FKIP itu dititipkan ke sekolah ke madrasah kita, itu masih banyak yang menggunakan untuk pembelajaran lesson study, itu dosen datang di sekolah atau di madrasah kita hanya satu kali aja lesson study. Nah, itulah yang pokok yang membedakan dengan penelitian tindakan keras atau PTK itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alat uji apa untuk PTK yang lebih mengena kita gunakan. Untuk alat uji apa yang Bapak Ibu terapkan itu tergantung dari topik tema yang diangkat Bapak Ibu. Kita bisa mengangkat prestasi peserta didik. Kalau sudah menyangkut prestasi, berarti alat uji Bapak harus ada tentang penilaian harian PH. Yang itu disebut ulangan harian. Terus kemarin ada pemberitahuan pembetulan atau istilah yang baru PH, penilaian harian, PH1, PH2, atau UH1, UH2. Jadi kalau alat uji itu mengacu pada tema judul dari PTK yang Bapak Ibu angkat. Kalau itu misalnya PTK-nya yang diangkat Bapak Ibu spesifik pada motivasi belajar atau mungkin alat uji yang pokok yang mengarah pada sikap, pada keterampilan, seperti itu. Bisakah alat uji itu tidak selalu berupa soal tes yang pilihan ganda? Tidak ada aturannya seperti itu. Yang penting alat uji yang Bapak terapkan di dalam penyusunan PTK itu harus sesuai atau mengarah yang nantinya akan menjawab dari judul PTK yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, lapangan Bapak Barudin menemukan, yang ketiga tentang PTK tadi ya. Kemudian yang keempat, TTG ya. Bapak Barudin di lapangan menemukan permasalahan tentang teknologi tepat guna. Kenapa teknologi tepat guna itu tidak bisa dimasukkan di dalam PTK? Tidak bisa dimasukkan di dalam PTK jika TTG, teknologi tepat guna yang Bapak terapkan itu tidak bisa melalui siklus di dalam pembelajaran. Kecuali jika penelitian yang berupa TTG itu untuk settingannya, medianya atau alatnya itu di luar jam. Karena kalau sudah masuk di penelitian TTG, itu tidak hanya selesai 1 jam, 2 jam. Bahkan kita melakukan penelitian TTG di luar jam mengajar. Banyak waktu.
Bahkan tidak bisa kita lakukan sendiri kadangkala. Kenapa? Karena harus membuat prototip dari mesin seperti ini, atau mungkin prototip dari pembuatan produk apa yang harus itu dikerjakan oleh tukang las, dikerjakan oleh ahli di IT, dan seterusnya. Nah, itulah yang memakan waktu sangat panjang. Nah, kalau misalnya Bapak memiliki permasalahan yang berupa TTG, istilahnya teknologi tepat guna, itu dibawa aja. Kalau misalkan mau dimasukkan di PTK, bisa dimasukkan di PTK, metodenya pembelajarannya apa, bagaimana. Nah, untuk penerapannya, alatnya, pembuatan, dan seterusnya, tidak bisa dimasukkan di dalam siklus. Karena satu kali siklus pertemuan itu harus menghasilkan ada action dari siswa dan dari Bapak Ibu guru selaku pengajar. Seperti itu. Baik. Iya. Penjelasan dari saya. Bisa dilanjut, Halo. Bu Ratna? Ya, terima kasih Pak Halo. Budia. Iya. Iya, Pak Barudin. Iya, mohon maaf tadi ada pertanyaan saya yang kelewat tuh belum di ini. Iya. Iya. Yang belum yang mana, Bapak? Ya, tadi saya baca nomor 2. Menurut saya, PTK ini menghasilkan simpulan yang tidak begitu kuat. Karena PTK itu direncanakan sendiri, dilakukan sendiri, dan direfleksi sendiri. Nah, di dalam salah satu slide, tadi ditampilkan bahwa di sana ada pelibatan pihak lain gitu. Oh, iya, Mempertanyakan Pak. Iya, itu. pola melibatkan pihak lain di dalam PTK itu seperti apa gitu. Iya, Pak. Ya, tadi tidak saya tulis itu, Pak. Iya, saya pikir saya sudah nangkap gitu. Mohon maaf, ya. Simpulan yang kuat, tidak punya simpulan yang kuat PTK karena dipakai untuk permasalahan yang diangkat sendiri, nanti untuk perbaikan pada kelas itu sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian yang kenapa PTK tadi juga bisa melibatkan orang lain. Satu, melibatkan orang lain itu bisa dari teman guru satu sekolah itu sendiri. Di saat kita pra-PTK, kita mau mengadakan PTK, kita diskusi dulu, kita minta masukan dari Bapak Ibu guru. Atau kalau perlu, bagus lagi jika PTK itu diangkat yang judulnya itu bisa dipakai untuk guru mapel A dan guru mapel B. Tetapi ini jarang terjadi, tapi pernah saya temui di lapangan juga. Tapi betul-betul dari kedua belah pihak, dari guru A dan guru B itu harus betul-betul artinya terbuka mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dari Bapak Ibu guru itu. Nah, itu yang pertama dari teman guru sendiri. Kemudian dari pihak lain di luar sekolah itu juga bisa. Contoh MDMP. Seperti itu. Kita kan ada tahap-tahap di dalam PTK itu siklus 1, siklus 2. Pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, bisa itu dilakukan juga di dalam siklus lesson study itu bisa dimasukkan. Saat siklus pertama kita laksanakan sendiri. Saat siklus kedua, biar saya juga punya arsip presentasi lesson study. Jadi ada di KP kenaikan pangkat itu tentang kolaboratif bersama dengan teman sejawat MGMP salah satunya itu. Jadi absensi lesson study dan surat tugas
kemudian dilampirkan laporan saat lesson study, itu sudah satu bundle, ada penilaian tersendiri. Seperti itu. Nah, itu bisa guru dari sekolah lain, bisa MGMP khusus, bisa juga dari mapel yang lain, tidak harus. Misalkan saya mapel biologi, kemarin saya melakukan PTK, yang ikut di dalam kelas saat saya mengajar pembelajaran untuk PTK itu, saya juga satu kali pernah lesson study, guru ekonomi yang masuk, guru bahasa Indonesia yang masuk, gitu. Seperti itu. Itu Bapak Baharudin penjelasan dari saya. Ya, mohon maaf Bu Dia, ini di pernyataan Ibu yang terakhir tadi menjelaskan tentang pelibatan pihak lain, lalu Ibu sedikit mengaitkan dengan lesson study. Kemudian saya tertarik mencoba mengaitkan dengan bagian pertama. Ibu kan menjelaskan bahwa lesson study itu tidak ada ketentuan 4 sampai 6 siklus gitu ya. Apakah memang seperti itu bahwa lesson study itu ada ketentuannya? PTK itu ada ketentuannya bahwa dia harus minimal 4 sampai 6 siklus gitu atau gimana? Kok bisa bedanya di situ? Karena maaf Bu, bentar dulu Bu. Maaf, ini terus lesson study ini Ibu mengatakan bahwa dia bahkan bisa hanya 1 sampai 2 kali siklus saja gitu. Barangkali gini, saya minta dong kalau ada referensi barangkali yang bisa kami baca-baca, karena ini berkaitan dengan literasi, terkait dengan ulasan ini, biar kami juga bisa melek gitu dengan apa yang Ibu pahami gitu. Nah, terus yang masih kaitan pertanyaan saya di bagian nomor 3 tadi, sebetulnya yang saya maksud alat uji itu adalah bukan pada instrumen apa yang dipakai ketika kita menilai perkembangan kemampuan siswa atau motivasi siswa, bukan itu. Yang saya maksud adalah ketika misalkan kita menunjuk prestasi gitu ya. Kalau prestasi kan kita paling mungkin melakukan seperti yang Ibu jelaskan tadi, ulangan harian. Ada ulangan harian 1, atau kemudian ada ulangan harian 2 dan seterusnya, atau ada PH1, PH2. Nah, yang saya maksud adalah dari UH1 ke UH2 atau dari PH1 ke PH2 itu indikator peningkatan hasil belajarnya siswa itu diukur dengan apa gitu. Barangkali itu poinnya, Bu. Saya kembali mempertajam poin pertanyaan saya dan coba memperjelas antara kaitan tadi lesson study sama PTK ini, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bapak Baharudin. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bapak Baharudin. Mungkin nanti bisa dipakai untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau tadi keterlibatan dari pihak lain, saya pada saat ikut TOT dan juga saat dikirim perwakilan dari madrasah ke Jawa Timur, itu dari instruktur di Surabaya dan TOT yang saya ikuti juga, itu minimal 2 siklus Bapak Ibu Guru. Ya, minimal. Jika mau melakukan 3 siklus, boleh-boleh aja. Tapi kayaknya di lapangan itu jarang terjadi, karena 2 siklus itu sudah ribet banget dengan bukti fisiknya harus lengkap. Siklus pertemuan 1 juga harus ada RPP-nya, ada PPT-nya. Kalau misalkan pembelajaran itu menggunakan PPT, jika itu nanti pakai UKBM, harus ada UKBM-nya, harus ada kuncinya UKBM dan seterusnya. Pertemuan kedua itu harus dilampirkan sebagai bukti fisik. Seperti itu. Untuk lesson study,
Yang saya tahu dan saya mendapatkan juga materi itu saat beberapa tahun yang lampau dan bahkan yang belum lama 5 tahun yang lalu sharing dengan Bapak Ibu dosen karena pernah sebagai perwakilan sekolah dari MAN 1 Kota Malang sebelum mahasiswanya dikirim ke sekolah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu yang barusan itu yang agak terbaru 3 tahun yang lalu itu dari penjelasan Bapak Ibu dosen universitas itu lesson study yang dilakukan itu secara umum biasa dilakukan 1 kali. 2 kali bisa lebih bagus. Buktinya dari awal sekolah madrasah itu yang kemarin masih ngetren tentang lesson study itu, kenapa 1 kali lesson study Bapak Ibu dosen itu melihat dan memantau. Bahkan lesson study dengan mahasiswa yang sama di kelas yang beda, kadang sudah pasrah dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau yang saya tahu dan saya pahami itu lesson study tidak melalui siklus-siklus seperti PTK. Nah, pengalaman saya ada beberapa PTK yang saya susun yang tahun 2013 untuk saya pakai untuk kenaikan pangkat. 2013 saya pakai untuk kenaikan pangkat, itu juga saya menggunakan 2 siklus. Dan yang terakhir untuk revisi pada saat KP itu saya ada 1 PTK yang itu juga saya menggunakan lesson study. Tapi bahasa di dalam PTK, lesson study tidak saya ungkap, tapi saya punya arsip tersendiri karena di situ ada Bapak Ibu guru lain yang ikut saat saya mengajar. Jadi saya punya arsip untuk kegiatan lesson study. Ada materi, ada PPT, ada LKS-nya, kemudian ada arsip daftar hadir, dan seterusnya. Itu. Kemudian yang terakhir yang Bapak Barudin belum paham atau masih belum bisa menerima tentang PTK alat uji apa yang sesuai untuk menguji dari PTK Bapak Barudin itu. Lah, alat uji dari PH1 ke PH2, dari PH2 ke PH3. Di awal sudah saya jelaskan tentang pra-PTK. Kita mengidentifikasi masalah dulu. Permasalahan apa yang akan kita angkat? Sebaiknya di dalam latar belakang atau pendahuluan PTK, Bapak Ibu guru mengungkapkan tentang permasalahan di kelas sebelumnya. Dengan pembelajaran seperti ini, kemudian nilainya seperti ini. Lah, seperti itu. Kemudian kita melakukan PTK, seperti itu. Nah, di dalam PTK, di siklus 1, pertemuan 1, itu tidak harus ada PH. Karena satu pertemuan itu tidak bisa diambil untuk langsung uji tulis, baik itu uji tes tulis ataupun tes urean. Tapi kita bisa mengambil jika kita menambahkan untuk hasil penilaian seperti LKS. Kalau dulu disebut LKS, ada yang pakai sekarang UKBM, ada yang tugas terstruktur.
Ada yang setelah pertemuan 1, siswa diberi tugas, kerjakan tugas tidak terstruktur di rumah, minggu depan dikumpulkan. Sebelum pertemuan untuk kedua, tugas itu harus dikumpulkan. Seperti itu. Seperti itu, Bapak Barudin, penjelasan dari saya. Semoga Terima kasih penjelasannya, Bu Dia. Kasih. makasih Bapak Barudin. Oke. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih untuk Bu Dia. Waktu Ya, dari Pak Wahab, pertanyaannya, PTK itu di kelas. Si Suara Ibu putus-putus, Bu. suaranya putus-putus, Bu Ratna. Suaranya putus-putus. itu Bu Dia. Iya. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Dari Oke, Bapak selanjutnya, PTK itu merupakan solusi penyelesaian masalah yang terjadi. Apakah hanya sekedar penelitian besar? Kenapa menjadi syarat dalam pangkat? Itu dia. Iya. Bisa, Bu, bisa. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Wahab. PTK merupakan permasalahan yang ada di kelas. Apakah hanya bisa untuk sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di kelas? Begitu ya, Bu Ratna? Halo? Halo? Saya ulangi lagi. PTK lagi. Iya. PTK itu akan merupakan solusi penyelesaian masalah di dalam kelas atau hanya sekedar penelitian biasa? Kalau iya, kenapa menjadi syarat kenaikan pangkat? Bisa Bu Dia didengar? Oh iya. Bisa. Tadi terputus-putus, suaranya Bunda tidak jelas tadi di saya. Kecil dan putus-putus banget. Ya, bisa. Makasih Bu Ratna. Ya, silakan. Bapak Wahab, terima kasih atas pertanyaannya. PTK apakah solusi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas? Kalau memang iya, kenapa itu sebagai syarat untuk PTK memang intinya mengangkat permasalahan di kelas yang dialami yang terkait kegiatan belajar mengajar dan dicarikan solusinya yaitu melalui PTK. Tapi kenapa PTK itu menjadi syarat untuk KP, kenaikan pangkat? Nah, untuk panduan kenaikan pangkat, salah satunya Bapak Ibu Guru membuat suatu penelitian. Penelitian itu bisa penelitian di kelas, bisa penelitian di luar kelas, bisa penelitian PTK, bisa penelitian formal yang terkait karya tulis ilmiah yang dilakukan guru. Tetapi di lapangan banyak waktu Bapak Ibu Guru ada di kelas setiap harinya. Apalagi pulang ke rumah sampai rumah sudah sore.
istilahnya. Sehingga PTK itu mempermudah untuk mengangkat suatu penelitian yang nantinya itu dijadikan penelitian di kelas, yaitu PTK. Sehingga Bapak Ibu guru memiliki kesempatan untuk mengamati observasi di kelas yang Bapak Ibu ajar. Saat Bapak Ibu mengajar. Seperti itu. Bukan berarti KP harus menggunakan PTK saja. Saat saya KP, berbagi saja di sini, saya juga melampirkan PTK, saya juga melampirkan penelitian yang terkait karya tulis ilmiah guru. Jadi, biar nilainya kemarin saya tidak semua diterima, maka nilainya kurang, maka saya juga melampirkan penelitian. Saya mengangkat penelitian dari materi biologi kelas 10 semester 2, yaitu tentang materi limbah. Saya mengangkat dalam pembelajaran limbah itu, saya memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Saya penelitian tentang bonggolnya pisang. Saya angkat untuk saya jadikan abon. Nah, seperti itu. Jadi, pada intinya, PTK memang penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau PTK kok menjadi syarat untuk KP? Karena di salah satu item di dalam KP itu disebutkan PTK, garis miring, kalau tidak salah seperti itu, penelitian bla 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 gitu. Ada tulisannya PTK. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu guru semuanya, mohon bisa mencermati tentang indikator-indikator di dalam kenaikan pangkat. Jadi, kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat banyak hal, seperti itu. Jadi, itu nanti juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat sehingga tidak mempersulit. Halo Bu Dia. Dia, ya. Bapak Wahab, jawaban dari pertanyaan dari Bapak Wahab seperti itu. Semoga berkenan untuk Bapak Wahab dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Bu Dia. Iya ya. Halo, dengan Bu Umi. Ya, saya izin untuk membantu menjawab. Iya, silakan Bu Umi. Baik, Bapak Budia izin untuk membantu sedikit. Bapak Ibu, dari PTK, dari sebuah PTK bisa kita membuat sebuah karya ilmiah yang lebih dari itu. Jadi dari PTK kita bisa membuat best practice, kita bisa membuat artikel ilmiah, kita bisa membuat buku. Jadi dari PTK itu kita bisa membuat apapun gitu dari sebuah PTK saja. Dan kalau di buku 4 yang disebut itu KI ya, karya ilmiah gitu. Jadi karya ilmiah bisa berupa apa saja gitu, termasuk juga PTK di dalamnya. Jadi satu PTK bisa kita buat banyak tulisan Bapak Ibu, termasuk juga opini pun bisa kita buat dari PTK juga gitu. Ini tuh Bu Dia, Bu Ratna. Ya. Oh iya, terima kasih. Tadi kan sudah saya jelaskan di atas seperti yang sudah disampaikan Bu Umi. Di saat saya memaparkan PPT yang pertama, juga PPT yang kedua, tadi sudah ada tulisannya, bisa dibaca kembali. Saya kan menyarankan bahwa Bapak Ibu guru manfaatnya banyak sekali
Tadi saya menjabarkan di manfaat. Dari PTK kita bisa mendapatkan produk yang banyak. Satu PTK, media pembelajaran kita juga dapat, PPT juga dapat. Kemudian artikel dari PTK yang Bapak Ibu buat itu bisa kita tulis artikel. Dari dasarnya intinya dari PTK itu. Tetapi di artikel tidak disebutkan lagi siklus 1, siklus 2, tidak. Tidak disebutkan lagi tahap-tahapnya, observasi dan seterusnya, tapi itu harus dikemas menjadi sebuah artikel. Juga best practice secara otomatis. Best practice itu paling mudah karena kenapa saya katakan paling mudah? Karena di situ sudah runtut sekali PTK, seperti itu. Nah, bisa dibuat karya tulis ilmiah jika PTK Bapak Ibu ada penelitiannya yang terkait prosedurnya. Jadi ada prosedurnya, kemudian ada metodologi penelitiannya yang bisa bisa diambil dari PTK yang Bapak Ibu buat seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan di atas kok Bu Umi. Ya mungkin Bapak Ibu guru semuanya mungkin nanti bisa dilihat di PPT saya dari PPT 1 dan PPT. Terima kasih, Bun. Ya. Iya, Budi ya, halo. Katanya Budi ya. Halo Budi ya. Setengah 10. Iya, Budi ya Sampai begini. jam setengah 10. Materinya sangat menarik sekali. Jadi di Suaranya nggak jelas. Bu Ratna, maaf Bu Ratna. Bu Ratna, suara Ibu putus-putus. Suaranya putus. Nanti Ibu Diahnya nggak bisa terima, nggak dengar itu. nanti minta untuk jika konsultasi bagi teman-teman itu ya nah ini artinya dia diminta untuk menjadi tempat konsultasi bagi teman-teman itu kalau Budia berkenan nanti memberi dia kita cantumkan di sini, kita share di sini karena ini juga merupakan permintaan dari teman-teman untuk minta nomor penjenengan Budia. Begitu, terima kasih. Bu Ratna, halo. Bu Ratna. Mungkin atau chatnya Bapak Ibu itu pertanyaannya apa? Mungkin dari teman-teman nanti bisa diketik pertanyaannya apa, anunya apa, seperti itu. Halo Bu Dia, maksudnya halo Bu Dia, dengar suara saya Pak Sohib? Halo? Iya Pak Sohib. Gini Bu, maksudnya Bu Ratna itu ada permintaan dari teman-teman karena waktunya kan mendekati jam 10. Jangan banyak. Sebentar Bu Ratna. Bu Ratna putus-putus suaranya soalnya. Begini Pak Bu. Sohib aja Pak. Gimana? Begini Bu. Begini Bu Dia, mengingat sekarang jamnya kan mendekati jam 10, di mana masih banyak pertanyaan dan masih teman-teman yang angkat tangan. Dikhawatirkan kalau terlalu lama nanti juga mendekati waktu jam malam banget. Sehingga ada permintaan dari teman-teman bagaimana jika seandainya Budia berkenan, teman-teman itu bisa konsultasi langsung lewat WA atau telepon.
untuk menindaklanjuti masalah PTK, mengingat materinya sangat menarik. Kalau memang Budia berkenan, mungkin nomor WA-nya bisa di-share atau nomor teleponnya bisa di-share di grup, sehingga teman-teman nanti kalau ada yang masih belum jelas atau pertanyaannya masih belum bisa dibaca, itu bisa langsung konsultasi ke Budia. Begitu maksudnya teman-teman Budia. Oh gitu Pak. Kalau boleh usul ya Pak Sohib, bukan berarti saya nggak mau tul di WA. Kalau memang dari Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini menghendaki untuk bisa tanya jawab langsung dengan saya, mungkin lewat telepon nggih Bapak Sohib. Nggih, siap Bu. Mungkin kalau mau lewat telepon, nggih. Kalau disetujui lewat telepon, nomor teleponnya Bu mungkin bisa di-share nanti. Saya takutnya nggak enak kalau misalkan ada yang chatting hari ini, saya jawab besok. Yang chatting pagi, saya jawabnya malam. Karena grup di HP itu banyak sekali. Saya juga ada MGMP Kota, saya juga pengurus MGMP Jatim, saya juga pemimpin se-Indonesia, saya juga ada di IG Jatim, juga pengurus IG Jatim gitu. Jadi bukan saya tidak mau membalas lewat WA chattingan, tidak. Saya justru nggak enak di hati jika Bapak Ibu guru ada yang chatting WA ke saya belum sempat membaca karena ada karena ada rapat, karena ada apa, saya baru baca besoknya seperti itu. Sehingga mungkin lebih enak langsung telepon ya, Pak. Mungkin itu bisa jadi solusi Bu ya. Jadi berkenankah kira-kira mungkin nomornya mungkin untuk di-share ke grup visi mungkin LP2MBS atau di room? Memang disebutkan nggih. Sebentar, saya tuliskan. 081 081 219 219 74 berapa Bu? 7 724 74 oh 74 74 lagi 74 terus Bu 88. Saya ulangi ya Pak Sohib. Monggo. 081 219 74 88. Siap Bu, sudah saya taruh di partisipan. Mungkin barangkali teman-teman yang masih belum bisa tersampaikan pertanyaannya lewat chat atau lewat resen bisa langsung menghubungi Bu Dia. Monggo Bu Ratna, saya kembali lagi ke jenengan. Terima kasih Pak Sokip. Ini berarti sampai jam 10 ya? Sekarang sudah sampai jam lagi. Kita layani satu pertanyaan dulu ya. Yang dari chat sebentar. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Ini yang terakhir kan Bu Ratna? Iya, sebentar. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Gusna Sardina. Pertanyaannya, saya banyak kendala untuk membuat rumusan masalah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membuat rumusan masalahnya? Yang kedua, untuk pertanyaan membuat PTK itu bagusnya kalimat pertanyaannya apa? Demikian Bu Dia. Oh
Nggih, Bu Ratna, makasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak siapa, Bu Ratna? Pak Gusma Sardina. Oh, Pak Gusma. Iya. Pak Gusma, mengalami banyak kendala di dalam menyusun rumusan masalah. Sebaiknya kalimatnya bagaimana untuk menyusun rumusan masalah. Yang pertama, saran saya, sebelum menulis tentang rumusan masalah, pasti Bapak Ibu guru semuanya tahu yang di lapangan. Maksudnya saat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu guru pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Misalnya tentang saya mengajar memakai metode seperti ini. Tapi anak-anak di kelas 10 MIPA 1 bisa mengikutinya, bisa memahaminya. Tapi di kelas 10 MIPA 3 gaduh banget, seperti tidak paham dan banyak sekali permasalahan yang dilihat Bapak Ibu guru semuanya. Nah, dari situ Bapak Ibu guru mengotak-ngatik istilahnya, saya enaknya mengangkat permasalahannya apa. Oh, berarti kalau metode seperti ini di kelas yang ini saya tidak bisa menerapkan karena kondisi anak beda-beda. Ada siswa yang kelasnya itu anteng di saat kita mengajar. Ada siswa yang kondisi kelasnya gaduh, terus anaknya juga menengah ke bawah, artinya mudah cara menangkapnya pelajaran seperti itu. Jadi mengangkat rumusan masalah itu dari hal seperti itu. Memang harus dicoba Bapak Gusma. Pengalaman saya dulu menulis itu juga ragu, lucu, salah apa benar menulis gini. Nanti yang kualik, harusnya ini di depan, kok ini yang di belakang, di otak-atik. Memang itu memerlukan belajar dan belajar. Yang terpenting jangan takut salah. Tetap harus semangat untuk mencoba. Lebih baik salah dan memperbaiki daripada orang yang tidak mau melakukan sama sekali, yang tidak mau mencoba sama sekali, seperti itu. Ya. Terus kemudian kalimat yang mana, kalimat bagaimana yang harus dipakai. Di awal tadi di PPT 1 dan saya tegaskan di PPT 2 juga sudah saya jelaskan panjang lebar. Judul suatu penelitian tindakan kelas PTK harus ada 3 item. Harus ada masalah, harus ada solusi, dan ada harapan. Nah, bisa juga harapan itu ditaruh di depan, jadi harapannya target pembelajaran kegiatan belajar mengajar tentang hukum Newton seperti ini, tentang aljabar matematika seperti ini. Kalau pelajaran MIPA misalkan tentang planté tumbuhan, harapannya siswa bla 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 seperti itu.
jika itu harapan ditaruh di depan. Kemudian harapannya seperti ini. Kenyataannya yang saya lihat di lapangan, di kelas, kok anak-anak seperti ini. Kemudian baru memikirkan tentang solusi. Nah, salah satu contoh dari PTK saya itu sangat sederhana sekali, tapi alhamdulillah kemarin juga lolos untuk KP saya. Alhamdulillah KP kenaikan pangkat saya 4B turun tahun 2015. Itu. Saya revisi sampai 1, 2, 3, sampai 5 kali kalau nggak salah. Sampai 5 kali. 4 kali Bapak Ibu. Seperti itu. Salah satu PTK saya itu tentang metode pembelajaran NHT. Jadi saya membuat itu siswa, saya kasih nomor di dadanya 111 itu. Seperti itu pada materi jaringan hewan. Saat itu. Pada jaringan hewan materi kelas 11. Itu alhamdulillah saat KP juga dinilai 4 gitu. Kemudian masih kurang untuk revisi berikutnya yang ketiga kalau nggak salah, yang terakhir itu saya membuat satu PTK dan karya tulis bonggol tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu guru tadi, yaitu PTK saya penerapan metode pembelajaran PISAR dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik kelas 11 MIPA 1 di MAN 1 Kota Malang. Ya. Harapannya di sini yaitu siswa meningkat prestasinya. Ya, permasalahannya karena nilainya siswa di sini kurang saat itu. Kemudian penerapan metode PISAR itu sebagai solusinya. Ya. Metode pembelajaran saya PISAR itu saya istilahnya menciptakan sendiri, tidak pakai jigsaw, tidak pakai NHT, ya. Jadi PISAR itu pilot yang mengenai sasaran, singkatan seperti itu. Saya menggunakan metode pembelajaran materi sistem akresi. Jadi setelah pertemuan pertama, kedua, materi, pemahaman, saya untuk memantapkan anak-anak paham atau tidak, saya menyiapkan game yang saya tempelkan di papan. Saya kasih kotak-kotak seperti itu. Ya, yang mana saya ini nyetel lagu, kemudian saya setelkan lagu, kemudian anak-anak itu memindahkan media kecil yang untuk muter ke satu kelas itu. Nah, kemudian lagunya saya stop, ya. Anak yang ketempatan itu, anak itu maju ke depan. Sudah saya siapkan meja kecil yang di situ yang saya sebut sebagai pilotnya gitu. Itu hal sederhana aja. Jadi
untuk Pak Gusma, permasalahannya bagaimana kalimatnya seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada permasalahan, harus ada solusi, dan harus ada harapan. Nah, permasalahannya itu bisa tidak kita tuliskan bla 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 di depan, tetapi di dalam solusi itu di dalam solusi itu sudah menyangkut permasalahan. Baru kita kupas secara detail di dalam pendahuluan. Seperti itu Bapak Gusma, semoga bermanfaat untuk Bapak Gusma dan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Terima kasih Bu Dia. Ibu semua, mohon maaf untuk kegiatan kita itu kita dibatasi oleh waktu. Nah, waktu yang diberikan ke kita adalah sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat ini sudah pukul 10, maka mohon maaf sekali kalau malam ini Bapak Ibu yang bertanya mungkin tidak bisa kita layani di tempat ini, namun Bapak Ibu tidak usah khawatir karena tadi Ibu Dia sudah men-share nomor telepon dan beliau sudah siap dihubungi, jadi nanti Bapak Ibu malah lebih enak, Bapak Ibu nanti bisa bertanya secara langsung ke Ibu Dia lewat telepon. Jadi mohon maaf kalau malam ini Bapak Ibu tidak bisa terlayani secara langsung. Dan sebelumnya mungkin Bu Dia bisa membuat closing statement untuk kegiatan malam ini sebelum kita tutup, Bu Dia. Oke, Bu Ratna, terima kasih. Jadi pada intinya literasi PTK sangat-sangat kita butuhkan. Kita sebagai pendidik mengajar di kelas yang permasalahan itu selalu kita temukan di situ. Nah, kenapa literasi PTK? Karena sekarang kita sebagai guru harus melek literasi. Apa yang kita baca harus kita tulis. Apa yang kita tulis harus kita laksanakan. Jadi ada Jagor yang sebagai motivasi kita sebagai guru, tulislah apa yang kita kerjakan. Kerjakanlah apa yang kita tulis. Jadi PTK itu salah satu yang bisa sebagai implementasi dari literasi. Seperti itu. Untuk bagaimana penyusunan PTK, apa saja tadi di depan sudah saya jelaskan secara lengkap. Nanti PPT-nya baik yang pertama sampai yang kedua nanti akan di-share dengan Bu Ratna. Seperti itu. Yang jelas tahapan umum PTK itu harus ada mulai dari planning, acting, observing, reflecting. Reflecting. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, refleksi. Dan pra-PTK itu harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan tujuan biar Bapak Ibu Guru tidak gerusa-gerusu. Langsung sudah to the point, judulnya seperti ini. Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu Guru. Jadi untuk menulis PTK, Bapak Ibu Guru harus melakukan pra-PTK, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, kemudian hipotesis tindakan jika perlu. Seperti itu. Insya Allah seperti itu yang bisa saya
sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa salam literasi PTK, ya Bapak Ibu. Setelah ini, Bapak Ibu guru yang belum membuat PTK akan termotivasi untuk membuat PTK. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah membuat PTK dan sempat berhenti di tengah jalan, saya doakan semoga langsung termotivasi untuk bisa dilanjut menulis PTK. Salam literasi dari saya. Terima kasih, seperti itu. Halo, Bu Ratna. Halo, Bu Ratna. Terima kasih. Demikian. Halo, Bu Ratna. Iya, terima kasih Bu Dia. Iya. Ya. Saya dengar. Ya. Halo. Demikian Bu, Bapak Ibu guru Terima kasih. semuanya juga. Iya, Bu Ratna, sama-sama. Kalau ada kurangnya dari penyampaian saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Bunda Ratna, Bunda Umi Tiara, Bunda Umi Rohmatul, Pak Sohib, Pak Haryadi, dan Pak Ibu yang lainnya untuk staf instruktur LP2 MPS. Semoga kegiatan kita semakin meningkat dan semakin mantul untuk mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Demikian Pak Panjang Ibu Dia. Dan sekali lagi, saya atas nama panitia, selamat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hebat yang sampai malam hari ini masih stay. Bahkan masih dan jadi kami mohon maaf kalau tadi juga sempat ada kendala. Saya kegiatan malam ini semoga saja di lain waktu kita bisa ketemu. Selanjutnya teman-teman saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk materi dan rekaman insya Allah akan saya berikan di grup Vicon masing-masing grup nanti biar cepat menyebar. Mohon maaf mungkin kalau materinya masih belum ada di grup chat, tapi akan kami cepatkan rekaman dan materi yang akan kami berikan insya Allah maksimal besok untuk disebarkan di masing-masing grup sehingga Bapak Ibu yang masih belum dapat materi atau rekaman bisa tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf bentar lagi room kita akhiri dengan end meeting dari room karena room akan mau dicoba untuk uji coba yang lain. Baik, Pak Sohib, terima kasih banyak. Pak Haryadi, Bu Dia, Bu Ratna, terima kasih. Bapak Ibu peserta semua audien, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Malam Bu Umi. Saya end meeting ya. Iya Pak.